Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi di pertemuan kita yang ketiga kali ini kita akan membahas konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Sebenarnya apa sih biaya itu? Dan apa sih bedanya biaya dengan beban? Beda atau sama antara biaya dengan beban? Seringkali istilah biaya ini disamakan dengan beban. Namun saya rasa hal tersebut tidaklah tepat karena sejatinya beban itu bisa didefinisikan sebagai aliran keluar yang terukur dari barang atau jasa yang kemudian ditandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba atau sebagai penurunan dalam aktiva bersih sebagai akibat dari penggunaan jasa ekonomis dalam menciptakan pendapatan atau pengenaan pajak oleh badan pemerintah. Sedangkan biaya sendiri adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode. Jadi kalau dapat saya simpulkan, perbedaan beban dengan biaya adalah beban itu adalah biaya yang sudah lewat atau kadaluarsa. Nah, itu perbedaan beban dengan biaya. Berikutnya, akuntansi biaya. Akuntansi biaya sendiri merupakan penentuan harga pokok ya, suatu produk dengan melakukan suatu proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian transaksi biaya secara sistematis, serta menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. Itu definisi dari akuntansi biaya. Nah, objek biaya atau tujuan dari suatu biaya dapat didefinisikan sebagai suatu item atau aktivitas yang biayanya diakumulasi dan diukur. Nah, apa itu aktivitas atau suatu item yang dikenai biaya? Itu bisa berupa produk, bisa berupa kontrak, bisa berupa lini produk, ya, bisa berupa suatu proyek, departemen atau divisi. Nah, itu salah satu beberapa contoh terkait objek biaya. Jadi objek biaya itu adalah aktivitas ataupun item yang bisa dikenai biaya. Nah, ini terkait sistem informasi akuntansi biaya. Jadi dalam suatu manufaktur, jadi ada keterkaitan antara suatu sistem dengan sistem yang lain. Ya, di situ ada sistem terkait pendapatan. Kemudian sistem terkait siklus pengeluaran, siklus buku besar dan pelaporan, kemudian manajemen dan sistem manajemen sumber daya manusia. Nah, di siklus pendapatan sendiri ada terkait sistem order pelanggan. Jadi order pelanggan ini masuk ke pusat sistem atau sistem produksi ya. Kemudian siklus pendapatan juga memberikan suatu forecast ya, ramalan penjualan, dan sistem produksi sendiri menghasilkan suatu produk jadi ya, yang nantinya dijual akan menambah suatu pendapatan. Kurang lebih gambarnya seperti itu untuk siklus pendapatan. Kemudian untuk siklus pengeluaran sendiri atas dasar permintaan pembelian ya. Jadi kalau suatu manufaktur itu ada order ya, order bahan baku itu bisa masuk dalam permintaan pembelian ya.
itu bahan baku. Akhirnya di siklus pengeluaran itu keluarlah bahan baku yang masuk ke produksi ya, untuk diproduksi. Kalau sumber daya berarti dia suplai tenaga kerjanya ya, sehingga ada bahan baku masuk ke sistem produksi, tenaga kerja masuk ke sistem produksi, dan overhead masuk ke sistem produksi, maka dapat ditentukan harga pokok produksinya yang nanti masuk atau dicatat pada itu siklus buku besar dan pelaporan. Nah, laporan sendiri nanti setelah jadi dia akan masuk ke sistem produksi dan diteruskan ke manajemen untuk laporan harga pokok produksinya. Oke, ini beberapa akun ya yang digunakan dalam akuntansi biaya untuk kapasitas manufaktur ya. Jadi ada akun nominal, ada akun real. Akun nominal pasti mencakup akun yang ada di dalam laba rugi. Kemudian akun real pasti mencakup akun-akun yang ada di dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, akun sendiri adalah daftar formulir yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi yang sejenis. Ya, jadi ada dua perkiraan yang dapat digolongkan. Ada perkiraan yang ada dalam laba rugi atau rugi laba ya, dan perkiraan yang ada dalam neraca. Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya yang ada dalam perkiraan laba rugi itu adalah akun nominal atau suatu perkiraan yang pada akhir periode akuntansi dilaporkan sebagai unsur laba, unsur rugi laba ya. Kemudian untuk perkiraan neraca sendiri adalah akun real ya, yaitu suatu perkiraan yang pada akhir periode akuntansi dilaporkan sebagai unsur neraca. Ini definisi pendapatan dan beban ya. Pendapatan, ada pendapatan operasional, ada pendapatan lain-lain, dan beban ada beban operasional dan beban lain-lain. Kalau beban kalau pendapatan operasional bedanya apa dengan pendapatan lain-lain? Kalau pendapatan operasional itu pendapatan yang diperoleh perusahaan dari lini bisnis utama perusahaan tersebut. Jadi kalau dia memperoleh pendapatan dari dia jual barang, kalau dia produksi barang A, kemudian barang itu terjual, itu dapat dikatakan sebagai pendapatan operasional. Tapi kalau perusahaan itu mendapatkan pendapatan di luar dari penjualan barang A yang dia produksi tadi, maka itu bisa dimasukkan ke dalam pendapatan lain-lain. Begitu juga dengan beban operasional. Jadi beban operasional itu beban yang dikeluarkan untuk proses bisnis utama perusahaan itu. Jadi kalau dia memproduksi barang A, kemudian dia keluar biaya-biaya untuk memproduksi barang A, maka itu adalah beban operasional. Namun beban yang muncul di luar dari proses memproduksi barang A tadi itu dapat dimasukkan ke dalam akun beban lain-lain. Nah, ini komponen dari neraca. Ini contoh dari laporan laba rugi dan neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, biaya produksi sendiri itu terdiri dari 3 ya. Ada bahan baku langsung, ada tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Overhead pabrik ini menampung seluruh biaya yang tidak langsung. Jadi kalau bahan baku langsung, berarti kalau yang sifatnya langsung berarti dia bisa ditelusuri langsung ke produk. Contoh bahan baku langsung. Bahan baku langsung ini kalau kita memproduksi tas misalkan ya. Jadi dari kita melihat fisik tas ya, kita tahu bahan bakunya apa.
misalkan dari kain tasnya. Nah, bahan baku langsung itu bisa ditelusuri atau bisa dilihat ketika kita melihat barang tersebut. Nah, tenaga kerja langsung apa? Tenaga kerja langsung itu tenaga kerja yang merubah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, kalau overhead pabrik itu seluruh biaya yang sifatnya tidak langsung itu masuk ke overhead pabrik. Seperti apa? Seperti tenaga kerja tidak langsung. Mungkin bisa jadi bahan baku tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung itu contohnya karyawan kantor. Jadi kalau di kapasitas manufaktur atau pabrik itu ada tenaga kerja bagian produksi, ada tenaga kerja bagian kantor. Nah, tenaga kerja bagian kantor inilah yang disebut dengan tenaga kerja tidak langsung karena dia tidak mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam akun overhead pabrik. Seperti itu. Kemudian biaya-biaya yang tidak terjadi pada suatu departemen di pabrik itu atau suatu divisi produksi di pabrik itu. Jadi biaya-biaya yang mungkin terjadi di kantor ya, di kantornya seperti biaya administrasi, kemudian biaya pemasaran, kemudian biaya iklan ya, atau biaya research and development itu tidak masuk dalam biaya produksi. Nah, semua itu yang sifatnya tidak langsung bisa masuk dalam akun overhead pabrik. Nah, bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik itu merupakan perhitungan dari biaya produksi. Itu ya. Nah, ini. Oke, biaya dengan hubungannya dengan volume produksi. Jadi kalau dikaitkan dengan volume produksi, biaya itu dibagi menjadi 3 ya. Ada biaya variabel, ada biaya tetap, dan biaya semi variabel. Apa sih biaya variabel? Biaya variabel itu merupakan biaya yang dalam tingkat satuan dia tetap, namun dalam tingkat total, secara total dia berubah-ubah sesuai dengan aktivitas. Nah, aktivitas yang digunakan atau aktivitas yang terpakai. Kemudian kalau biaya tetap, ini kebalikannya. Biaya tetap itu biaya yang dalam jumlah total itu dia tetap ya. Namun dalam tingkat unit atau biaya per unit itu berubah-ubah. Nah, kalau untuk biaya semi variabel dia bisa kadangkala bertindak sebagai variabel, kadangkala bertindak sebagai tetap ya. Kemudian biaya dalam hubungannya dengan departemen produksi. Jadi ada biaya bersama, ada biaya gabungan ya, ada biaya yang terjadi pada departemen produksi, ada yang biaya yang terjadi pada departemen jasa. Ini contoh laporan harga pokok produksi. Jadi tadi sudah saya singgung bahwasanya untuk menghitung biaya produksi itu ada tambahan biaya bahan baku langsung itu di situ bahan baku dan rinciannya di situ ya. Ada persediaan bahan baku awal ditambah pembelian bahan baku, kemudian ada ongkos angkut dikurangi retur ya itu ketemu dikurangi lagi persediaan bahan baku akhir sehingga ketemu biaya bahan baku yang digunakan. Bahan baku yang digunakan ditambah dengan tenaga kerja langsung yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi, kemudian dikurangi ditambah dengan biaya overhead pabrik, maka ketemu total biaya produksi. Nah, total biaya produksi. Nah, kemudian ditambah total biaya barang dalam proses BDP dikurangi BDP akhir ketemu harga pokok produksi. Ini laporan harga pokok produksi. Oke, terima kasih. Ini merupakan materi terkait konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya yang terjadi pada perusahaan
manufaktur. Berikut laporan-laporan keuangannya, laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan harga pokok produksi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.